Tubuh wanita menyimpan rahasia transformasi yang menakjubkan setelah usia 50 tahun. Perubahan yang jarang dibicarakan secara terbuka namun memiliki dampak mendalam. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa media jarang membahas apa yang sebenarnya terjadi pada fase kehidupan ini? Mungkin karena kenyataannya sangat berbeda dari narasi umum yang kita dengar. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar apakah Anda pernah merasa kebingungan menghadapi perubahan tubuh seiring bertambahnya usia? Banyak wanita memasuki usia 50 tahun dengan perasaan was-was, seolah memasuki wilayah yang tidak dipetakan dengan baik. Padahal, fase ini bisa menjadi periode penemuan diri yang luar biasa. Waktu untuk merangkul kebijaksanaan baru dan menemukan kekuatan yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Hari ini kita akan mengeksplorasi secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh wanita setelah usia 50 tahun. Bukan hanya tantangannya, tetapi juga solusi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapinya. Pengetahuan adalah kekuatan, dan dengan pemahaman yang tepat, Anda dapat mengubah apa yang dianggap sebagai kemunduran menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan pembaharuan diri. 1. Perubahan kesehatan intim. Perubahan kesehatan intim wanita setelah usia 50 tahun merupakan salah satu transformasi yang paling signifikan namun jarang dibicarakan secara terbuka. Seiring dengan menurunnya kadar estrogen akibat menopause, banyak wanita mengalami penurunan pelumasan alami yang menimbulkan ketidaknyamanan bahkan rasa sakit. Dari sudut pandang ilmiah, estrogen berperan penting dalam menjaga kesehatan jaringan vagina. Hormon ini membantu mempertahankan ketebalan dinding vagina, elastisitas, dan produksi pelumasan alami. Ketika kadarnya menurun drastis, jaringan menjadi lebih tipis dan kurang elastis, menyebabkan kekeringan dan peningkatan risiko iritasi. Dampaknya bisa sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Banyak wanita mulai menghindari aktivitas intim karena ketidaknyamanan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hubungan dan kesejahteraan emosional mereka. Namun perlu diingat bahwa ini bukan akhir dari kehidupan intim yang memuaskan. Solusi alami yang dapat diterapkan termasuk penggunaan minyak nabati seperti minyak kelapa atau minyak zaitun sebagai pelembab eksternal. Kedua minyak ini memiliki sifat melembabkan yang baik dan aman untuk area sensitif. Selain itu, konsumsi biji rami yang kaya fitoestrogen dapat membantu menyeimbangkan hormon dari dalam. Cukup tambahkan 1 sendok makan biji rami yang sudah digiling ke dalam yogurt atau smoothie harian Anda. 2. Perubahan kulit dan rambut. Kulit yang mulai kehilangan kekenyalan dan rambut yang menjadi lebih tipis adalah tanda-tanda penuaan yang paling terlihat. Saat memasuki usia 50 tahun, produksi kolagen dan elastin dalam tubuh menurun secara signifikan, protein yang esensial untuk menjaga kekencangan dan hidrasi kulit. Secara biologis, proses ini terjadi karena sel-sel kulit memperbarui diri lebih lambat seiring bertambahnya usia. Fibroblast, sel-sel yang memproduksi kolagen, menjadi kurang aktif, menyebabkan kulit kehilangan struktur penunjangnya. Demikian pula, folikel rambut menyusut, menghasilkan helai rambut yang lebih tipis dan pertumbuhan yang lebih lambat. Dampaknya tidak hanya fisik tetapi juga emosional. Melihat perubahan pada cermin setiap hari bisa menjadi pengingat yang terus-menerus tentang berlalunya waktu, terkadang mempengaruhi kepercayaan diri dan citra diri. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan ini adalah normal dan alami. Solusi praktisnya terletak pada nutrisi dan perawatan yang tepat. Konsumsi makanan kaya vitamin C seperti jeruk, stroberi, dan paprika merah membantu merangsang produksi kolagen. Sementara protein dari sumber seperti ikan, telur, dan kacang-kacangan menyediakan bahan baku yang dibutuhkan tubuh. Untuk rambut, pijatan kulit kepala mingguan dengan minyak jarak atau minyak rosemary dapat meningkatkan sirkulasi dan memperkuat folikel, mengurangi kerontokan. Lakukan selama 10 menit sebelum keramas, dan biarkan minyak meresap selama setidaknya 30 menit untuk hasil optimal. 3. Perubahan metabolisme dan berat badan. Kenaikan berat badan yang tampaknya muncul dari mana saja adalah keluhan umum wanita setelah usia 50 tahun. Bahkan dengan pola makan yang tidak berubah, banyak wanita menemukan bahwa berat badan mereka perlahan-lahan meningkat, terutama di area perut. Dari perspektif fisiologis, metabolisme basal menurun sekitar 1 hingga 2% per dekade setelah usia 30 tahun. Ini berarti tubuh membakar lebih sedikit kalori saat istirahat. Perubahan hormon juga menyebabkan redistribusi lemak tubuh, dengan kecenderungan penyimpanan di area perut daripada pinggul dan paha. Dampaknya tidak hanya pada penampilan tetapi juga pada kesehatan secara keseluruhan. Peningkatan lemak visceral, lemak yang mengelilingi organ internal, dikaitkan dengan risiko lebih tinggi untuk penyakit kardiovaskular,
diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker. Solusi efektif untuk mengelola metabolisme yang melambat adalah kombinasi dari penyesuaian pola makan dan aktivitas fisik. Mengurangi asupan karbohidrat olahan seperti roti putih, pasta, dan makanan manis dapat membuat perbedaan signifikan. Sebagai gantinya, pilihlah makanan kaya serat seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Aktivitas fisik reguler juga sangat penting. Tidak perlu latihan intensitas tinggi. Berjalan kaki selama 30 menit setiap hari sudah cukup untuk menjaga metabolisme tetap aktif. Tambahkan latihan kekuatan 2 hingga 3 kali seminggu untuk membantu mempertahankan massa otot yang secara alami berkurang seiring bertambahnya usia. 4. Perubahan tingkat energi dan kualitas tidur. Merasa lebih cepat lelah dan sulit mendapatkan tidur nyenyak adalah realitas yang dihadapi banyak wanita setelah usia 50 tahun. Bangun dengan perasaan tidak segar meskipun sudah tidur cukup lama bisa menjadi pengalaman frustrasi yang mempengaruhi produktivitas dan mood harian. Secara ilmiah, fluktuasi hormon selama dan setelah menopause mempengaruhi neurotransmitter di otak yang mengatur tidur. Penurunan estrogen dan progesteron dapat mengganggu siklus tidur normal, menyebabkan kesulitan untuk tertidur dan terbangun lebih sering di malam hari. Dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan. Kelelahan kronis dapat mempengaruhi fungsi kognitif, menyebabkan kesulitan berkonsentrasi, perubahan suasana hati, dan bahkan depresi ringan. Hal ini juga dapat mengurangi motivasi untuk aktivitas fisik, menciptakan siklus yang merugikan kesehatan secara keseluruhan. Solusi praktis untuk meningkatkan kualitas tidur dimulai dengan rutinitas tidur yang konsisten. Tidurlah dan bangunlah pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Pastikan lingkungan tidur Anda nyaman, gelap, dan sejuk. Suplemen magnesium dapat menjadi sekutu berharga dalam pertempuran untuk tidur yang lebih baik. Mineral ini berperan penting dalam relaksasi otot dan produksi melatonin, hormon tidur alami tubuh. Konsumsi makanan kaya magnesium seperti pisang, alpukat, dan kacang almond, atau pertimbangkan suplemen magnesium sitrat sebelum tidur. Hindari kafein setelah siang hari dan batasi konsumsi alkohol, yang meskipun dapat membantu Anda tertidur lebih cepat, seringkali mengganggu kualitas tidur pada paruh kedua malam. 5. Transformasi mental dan emosional. Memasuki usia 50 tahun tidak hanya membawa perubahan fisik tetapi juga transformasi mental yang mendalam. Banyak wanita melaporkan perasaan kebebasan baru, lebih berani mengekspresikan pendapat, dan lebih sedikit khawatir tentang penilaian orang lain. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, otak mengalami perubahan dalam pemrosesan emosi. Area otak yang terkait dengan reaksi emosional negatif menjadi kurang aktif, sementara jalur saraf yang terkait dengan kesejahteraan emosional menguat. Ini memberi dasar biologis untuk fenomena kebijaksanaan usia yang sering dibicarakan. Dampak positifnya adalah peningkatan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan. Banyak wanita menemukan diri mereka lebih mampu menerima diri sendiri, lebih sabar menghadapi tantangan hidup, dan lebih mampu menikmati momen sekarang. Untuk memupuk transformasi positif ini, praktikan ritual cermin kebenaran setiap pagi. Berdiri di depan cermin dan ucapkan dengan lantang 3 hal yang Anda cintai dan hargai tentang diri sendiri. Praktik sederhana ini memperkuat harga diri dan menciptakan landasan positif untuk menghadapi hari. Menulis jurnal reflektif juga sangat bermanfaat. Luangkan 10 menit setiap malam untuk mencatat pengalaman, pelajaran, atau wawasan yang Anda dapatkan hari itu. Praktik ini memperdalam kesadaran diri dan membantu mengenali pola pikir yang mungkin perlu diubah. 6. Perubahan dalam seksualitas dan intimasi. Keyakinan umum bahwa kehidupan seksual menurun atau berakhir setelah usia 50 tahun adalah mitos yang perlu dipatahkan. Kenyataannya, banyak wanita menemukan bahwa fase ini membawa dimensi baru dalam seksualitas mereka, dengan fokus lebih pada kualitas daripada kuantitas. Dari sudut pandang fisiologis, penurunan estrogen memang dapat menyebabkan perubahan fisik seperti penurunan pelumasan dan penipisan jaringan vagina. Namun, otak tetap menjadi organ seksual utama, dan kemampuan untuk merasakan kesenangan dan intimasi tetap utuh bahkan meningkat dengan pengalaman dan pengetahuan diri yang lebih baik. Dampak perubahan ini bervariasi pada setiap individu. Beberapa wanita mungkin mengalami penurunan hasrat, sementara yang lain melaporkan peningkatan kepuasan seksual karena berkurangnya stres terkait kehamilan yang tidak diinginkan dan kesibukan membesarkan anak. Solusi untuk menjaga kesehatan seksual di usia ini melibatkan pendekatan holistik. Kunci utamanya adalah komunikasi terbuka dengan pasangan tentang perubahan,
kebutuhan, dan keinginan yang berubah. Nutrisi juga berperan penting. Makanan kaya asam lemak omega-3 seperti ikan salmon, biji chia, dan kenari membantu menyeimbangkan hormon dan meningkatkan sirkulasi darah. Coklat hitam yang mengandung minimal 70% kakao merangsang produksi serotonin dan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan mood dan kesenangan. Jangan remehkan kekuatan kedekatan non-seksual juga. Pelukan, pegangan tangan, dan sentuhan kasih sayang lainnya melepaskan oksitosin, hormon cinta, yang memperkuat ikatan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. 7. Perubahan dalam hubungan dan interaksi sosial. Memasuki paruh kedua kehidupan sering membawa pergeseran dalam dinamika hubungan. Pernikahan jangka panjang dapat mengalami pembaharuan atau tantangan, sementara persahabatan mungkin mengalami pengujian atau pendalaman yang tak terduga. Secara psikologis, ini adalah masa ketika orang lebih selektif dengan hubungan sosial mereka. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih tua cenderung memiliki lingkaran sosial yang lebih kecil tetapi lebih bermakna, memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang benar-benar memberi nilai pada hidup mereka. Dampaknya pada kesejahteraan bisa sangat positif. Hubungan yang lebih bermakna dan otentik dikaitkan dengan umur panjang, risiko depresi yang lebih rendah, dan bahkan fungsi kekebalan tubuh yang lebih baik. Sebaliknya, tetap terjebak dalam hubungan beracun dapat memperburuk stres dan mempercepat penuaan biologis. Untuk mengelola transisi ini secara efektif, praktikan jurnal kebenaran. Luangkan 5 menit setiap hari untuk menulis perasaan Anda tentang hubungan yang paling dekat dengan Anda. Apa yang membuat Anda merasa didukung? Apa yang membuat Anda merasa terkuras? Praktik reflektif ini membantu mengidentifikasi hubungan mana yang perlu dipupuk dan mana yang mungkin perlu dibatasi. Jangan takut untuk membentuk batasan yang sehat. Belajar untuk mengatakan tidak pada komitmen yang tidak selaras dengan nilai dan prioritas Anda adalah keterampilan berharga yang akan meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. 8. Menemukan makna dan tujuan baru. Memasuki usia 50 tahun seringkali menimbulkan pertanyaan eksistensial tentang tujuan dan makna hidup. Banyak wanita menemukan diri mereka mencari peran dan identitas baru setelah fase membesarkan anak atau karir aktif. Dari perspektif psikologis, pencarian makna ini merupakan tahap perkembangan normal. Psikolog Erik Erikson menyebut fase dewasa tengah sebagai periode generativitas versus stagnasi, di mana orang merasakan kebutuhan untuk memberikan kontribusi yang bermakna kepada generasi berikutnya dan masyarakat secara luas. Dampak dari menemukan tujuan baru di usia ini sangat transformatif. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan rasa tujuan yang kuat cenderung hidup lebih lama, lebih bahagia, dan lebih tahan terhadap stres dan penyakit. Memiliki alasan untuk bangun di pagi hari memberikan struktur dan arah pada kehidupan. Untuk menemukan makna baru ini, luangkan waktu untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti Anda. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Apa yang ingin menjadi warisan Anda? Tuliskan nilai-nilai ini dan gunakan sebagai kompas untuk membuat keputusan tentang bagaimana menghabiskan waktu dan energi Anda. Pertimbangkan untuk menjelajahi minat baru atau menghidupkan kembali hobi lama yang mungkin telah terbengkalai karena tuntutan keluarga atau karir. Banyak wanita menemukan kepuasan mendalam dalam seni, kerajinan tangan, berkebun, atau aktivitas kreatif lainnya yang mungkin tidak memiliki ruang dalam kehidupan mereka sebelumnya. Menjadi sukarelawan juga merupakan cara yang kuat untuk menemukan makna baru. Memberikan waktu dan keterampilan Anda untuk membantu orang lain tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk kesehatan mental dan fisik Anda sendiri. 9. Kebebasan dari ekspektasi eksternal. Salah satu hadiah terbesar dari memasuki usia 50 tahun adalah kebebasan yang semakin besar dari tekanan sosial dan harapan eksternal. Banyak wanita melaporkan perasaan lega karena tidak lagi merasa terpaksa menyesuaikan diri dengan standar kecantikan yang tidak realistis atau peran gender tradisional. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, orang menjadi lebih mandiri secara psikologis, kurang terpengaruh oleh pendapat orang lain, dan lebih mampu membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi daripada tekanan sosial. Dampak dari kebebasan ini sangat pemberdayaan. Wanita sering menemukan keberanian untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang lebih otentik, baik dalam penampilan, pendapat, maupun pilihan gaya hidup. Perasaan tidak perlu lagi membuktikan sesuatu, membuka ruang untuk eksplorasi diri yang lebih dalam. Untuk sepenuhnya merangkul kebebasan ini, mulailah dengan membersihkan lemari mental Anda dari keyakinan lama yang tidak lagi melayani Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah keyakinan ini benar-benar milik saya,
Atau sesuatu yang saya adopsi dari orang tua, masyarakat, atau media? Praktikan juga mengatakan, tidak, tanpa penjelasan atau permintaan maaf yang berlebihan. Menghormati waktu dan batasan Anda sendiri adalah bentuk perawatan diri yang kuat. Ingat bahwa setiap tidak terhadap sesuatu yang tidak selaras dengan nilai-nilai Anda adalah ya untuk kesejahteraan dan otentisitas Anda. 10. Rahasia umur panjang dari Blue Zones. Di seluruh dunia terdapat wilayah yang dikenal sebagai Blue Zones, tempat di mana orang secara konsisten hidup hingga usia 100 tahun atau lebih dalam keadaan sehat. Daerah-daerah ini termasuk Okinawa di Jepang, Sardinia di Italia, Nicoya di Costa Rica, Ikaria di Yunani, dan Loma Linda di California. Penelitian ilmiah terhadap populasi Blue Zones mengungkapkan bahwa umur panjang mereka bukan terutama karena genetika, melainkan karena gaya hidup dan pola makan. Mereka mengonsumsi makanan nabati berbasis tanaman, bergerak secara alami sepanjang hari, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan menjaga ikatan sosial yang kuat. Dampak dari mengadopsi prinsip-prinsip Blue Zones sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa menerapkan gaya hidup ini dapat menambah hingga 10 tahun pada harapan hidup sehat seseorang, mengurangi risiko penyakit kronis, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Berikut resep minuman panjang umur yang terinspirasi dari Blue Zones, khusus untuk mendukung kesehatan wanita setelah usia 50 tahun. Bahan-bahan: 1 sendok makan biji rami emas, kaya fitoestrogen alami. 1/2 sendok teh kunyit, antiinflamasi alami. 1 sendok teh minyak kelapa ekstra virgin, pelembab alami. 1 cangkir teh sage hangat, meredakan gejala menopause. 1 sendok teh madu murni, antioksidan dan antibakteri. Cara pembuatan: seduh teh sage dan biarkan hangat. Dalam blender, masukkan semua bahan termasuk teh sage. Blender hingga tercampur rata. Minumlah saat perut kosong di pagi hari, atau 30 menit sebelum tidur jika Anda menginginkan efek relaksasi. Resep ini menggabungkan bahan-bahan yang telah digunakan selama berabad-abad oleh masyarakat Blue Zones dan didukung oleh penelitian ilmiah modern. Biji rami membantu menyeimbangkan hormon, kunyit meredakan peradangan, minyak kelapa memberikan pelembaban alami, sage meredakan gejala menopause, dan madu mendukung kesehatan pencernaan. Perhatian! Konsultasikan dengan profesional kesehatan sebelum mengonsumsi ramuan ini jika Anda sedang hamil, menyusui, mengonsumsi pengencer darah, atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Memasuki usia 50 tahun dan seterusnya bukanlah akhir dari vitalitas dan kegembiraan, melainkan awal dari fase kehidupan yang menawarkan kebebasan, kebijaksanaan, dan kesempatan baru. Dengan merangkul perubahan alami yang terjadi pada tubuh dan pikiran, sambil menerapkan solusi praktis yang telah kita bahas, Anda dapat menikmati tahun-tahun ini dengan kesehatan optimal dan kualitas hidup yang tinggi. Kuncinya adalah melihat perubahan ini bukan sebagai kemunduran, melainkan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan penemuan diri yang baru. Karena pada akhirnya, kecantikan dan kekuatan sejati datang dari penerimaan dan perayaan atas diri Anda yang otentik di setiap fase kehidupan. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Pengetahuan yang dibagikan adalah hadiah yang terus memberi. Tuliskan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah ada perubahan lain yang Anda alami setelah usia 50 tahun yang belum dibahas dalam video ini? Konten seperti ini akan terus kami bagikan di Sehat dalam 2 minggu. Jadi pastikan Anda subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan berharga lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu.